Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Alhamdulillah, kita hormati, kita cintai. Ini Habib Ipul biasanya ada yang hilang Habib Ipul. Oh, astagfirullahaladzim. Beb, tadi ini Beb. Oh, Beb. Makanya kehilangan Habib Ipul, mana udah ada. Ternyata beliau sembunyi juga, Bang. Habib para Habib yang ada, Habib Ipul yang kita cintai. Ayahanda kita, Rahman. Yang kita cintai, Gus Ipul yang kita cintai, para guru-guru yang lainnya yang bersama hari ini, Ketua Panitia Majelis Ta'lim Nurul Yatim, Sahibul Bait, Haji Fairil, hadirin hadirat yang muliakan Allah. Alhamdulillah, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, setiap hari yang kita lalui ketika kita tidak bermaksiat kepada Tuhan, Allah, itu adalah hari Id bagi kita. Al-yawm Id, bil ams Id, wa gadan Id, wa kullu yawm la na'sillah ta'ala fi fa huwa la na'id. Hari ini katanya kita lebaran, kemarin lebaran juga, besok lebaran. Setiap hari yang kita lalui kita tidak bermaksiat kepada Allah di hari itu hakikatnya lebaran bagi kita. Nah. Innamal Eid laisal Eid liman labisal jadid, innamal Eid liman ta'atuh tazid. Lebaran itu bukan bagi orang yang pakai pakaian baru. Hanyar pakaiannya, gincunya hanyar semuanya, bukan itu lebaran. Tapi liman ta'atuh tazid, bagi orang yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Itulah lebaran bagi hakikatnya bagi hamba itu. Walaupun lebaran, walaupun dia tinggalkan lebaran kemarin, tapi selagi ketaatannya selalu bertambah, itu hari lebaran baginya. Nah, karena hari itu hari yang berharga amat untuknya baginya terhadapnya. Mudah-mudahan Allah jadikan hari-hari kita selalu lebaran, ketaatan kita selalu bertambah. Karena hari ini, malam hari ini kita akan sebagaimana majelis seperti biasa, tapi kita adakan acara hall, dua orang yang agung mulia. Yang satunya lebih tua, Imam Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang satunya di bawah beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Mereka dapatkan kemuliaan dari Allah karena mereka berkorban dengan waktunya, tenaganya, umurnya, kesehatannya, kekuatannya, dengan imannya, Islamnya, hidayatnya, taufiknya, dan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan magam kepada mereka, kedudukan tinggi untuk mereka, bagi mereka kedudukan yang susah dicapai oleh hamba, kecuali hamba yang memang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihan Allah. Imam Syekh Abu Bakar bin Salim umur 7 tahun menjadi imam di masjid. Dari umur 7 tahun sudah jadi imam di masjid. Kalau imam di masjid tidak ada, beliau maju untuk menjadi imam. Kalau imamnya tidak ada, Bang. Kalau imam ada yang lebih hak, itu imam yang ada yang lebih berhak. Tapi kalau imam yang ada tidak ada, beliau sering maju. Padahal ada orang-orang tua di belakang beliau. Tapi menunjukkan anak ini memang dari kecil sudah ada kelebihan. Ada kelebihan sehingga dia maju. Jadi ada salah satu di antara orang tua di situ yang sudah berumur, yang juga belajar dengan seorang habib yang top di masanya, Imam Ahmad bin Abdurrahman Syihabuddin. Besar di masanya.
Magam kedudukannya tinggi di sisi Tuhannya Allah. Seorang wali kutub di masanya. Karena ini anak masih kecil, di belakangnya ada orang-orang tua, jadi agak sedikit namanya kada nyaman lah gitu. Kayak halus maju jadi imam, padahal di belakangnya masih ada orang-orang tua yang lebih pantas darinya. Belum ditegurnya. Datang ke gurunya bertanya, ya Ustaz, ya Syekh, ya Habib, kayak apa sih seorang jadi imam itu selayaknya, pantasnya, yang terbaik? Ya sebutkan sesuai namanya aturan fikih syariatnya, harusnya umurnya jauh lebih tua, jauh lebih mengerti, dan seterusnya. Disebutkan sesuai namanya aturan fikihnya. Kembali dia ke rumahnya, tiba-tiba untuk berikutnya datang lagi imam. Maju lagi nih anak kecil. Maju lagi. Nah, kesempatan untuk ini dikasih tahu ini anak. Nah, setelah selesai salam, dia ngomong, ya fulan, ya anak. Bahasa kita, ikam ini masih halus, Bang. Di belakang ikam tuh masih lebih pantas dari ikam untuk menjadi imam. Kata anak kecil ini, siapa yang bilang? Saya punya guru. Imam Ahmad bin Abdurrahman Syihabuddin. Inti padahi guru inti. Selamatkan ibu inti yang ada dalam neraka. Kaget ini orang dengar. Ini dipadahi seperti itu, dia ngomong, inti padahi, inti punya guru, Pak, selamatkan ibu inti yang saat ini sedang diadab oleh Allah dalam neraka. Kaget luar biasa. Bergegas di hari itu agak siang pergi ke rumah gurunya. Wahai guru, kenapa begini kisahnya? Bukan orang Banjar inilah. Ini orang sana ini. Orang sana, pokoknya ya bahasa kita lah. Kenapa? Enggak, tadi pagi kejadiannya seperti ini. Siapa anak kecil itu? Namanya Abu Bakar bin Salim. La ilaha illallah. Kenapa yang tidak bilang anak kalau itu anaknya Salim Abu Bakar? Itu anak jangan diurus, biarin aja itu. Tapi guru, beliau kepada kayak ini, Bang. La ilaha illallah. Mau tidak mau nih sudah. Harus kerja keras ini, menyelamatkan yang masih hidup, yang sedang ada di alam barzah. Dia bilang tunggu sebentar. Sudah, alhamdulillah, anak sudah selamatkan yang punya itu. Lain kali biarin, jangan urut tuan atau dia lain. Seorang anak yang sudah masih kecil memang sudah dapat inayah dari Allah, perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, dari kecil lahir, baru lahir nampak cahaya yang begitu amat yang belum pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Nabi besar Muhammad, aku lihat rumahnya penuh cahaya, dan ketika itu aku berada di luar rumah, aku melihat bintang-bintang itu di atas kepala aku, sampai bintang itu menimpa diriku. Masya Allah, bintang, sampai aku takut bintang ini akan menimpa diriku. Saking dekatnya jaraknya bin saat lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahirnya aja itu sudah menembus cahayanya dari masyrik sampai maghrib. Tidak ada satupun berhala di muka bumi kecuali jatuh tersungkur saat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di Persia, yang di Selembah, tiba-tiba padam saat itu. Itu padam dari kecil. Mainnya dengan bulan. Kalau kita mainnya dengan apa? Anak-anak kecil kita. Nabi Muhammad dari kecil digendong mainnya dengan bulan. Dapat inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ada manusia-manusia pilihan Allah yang Allah muliakan, yang Allah tinggikan kedudukannya. Memang dari kecil Allah sudah perhatikan. Seperti Nabi Muhammad yashibbu fil yawmi syabab as-sabi fi syahr. Nabi Muhammad tuh tumbuhnya sehari seperti selainnya satu bulan. Satu bulan tumbuh selainnya, dan Nabi Muhammad tuh sehari tumbuhnya seperti itu. Umur dia 2 hari seperti yang
seperti dalam sehari tumbuhnya itu seperti sebulan. Dan memang ada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Seperti itu. Mereka tetap mujahadah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya dari kecil kadang masuk keluar dikasih makanan keluar makanan itu disentuhnya. Sampai kadang dia kadang nyaman sama ibunya. Kadang dimakan sedikit. Kenapa? Agar nyaman hati ibu. Takut khawatir ibu. Belajar. Tetap menimba ilmu. Tetap dia mujahadah. Tetap dia masih belajar mengikuti ulama, mengikuti ilmu. Sudah dari kecil ada kelebihan besar. Abu Bakar bin Salim di masa beliau sudah dewasa, samping beliau nuntut ilmu dengan fulan-fulan orang-orang yang ada di masa yang ada di masanya, tidak pernah tidur siang dan malam. Kalau malam dari kota Inat beliau jalan kaki sampai ke kota Tarim, kurang lebih hampir 20-30 kilo. Antum bisa kalau ke Tarim mampir antum ke Inat. Inat itu arah ke Nabi Allah Hud. Masih jauh lah lagi Inat, kurang lebih 20-30 kilo jalan setiap malam. 20-30 kilo. Karena kadang jalan tidak bersandal. Karena kelihatan bekas namanya darah yang bercak-cak dari yang keluar dari kakinya. Antum kalau di sana dingin, la ilaha illallah. Antum nginjak pasirnya seakan-akan antum nginjak batu es. Sanggup nginjak batu es? Nah itu kalau antum nginjak pasirnya kayak antum nginjak batu es. Kalau Haji Iman berangkat sana. Sama berapa orang di sini? Kalau saya berangkat atau namanya kalau betul lagi dingin, Masya Allah. Masya Allah, kita kalau dingin kita lihat ini kipas angin pun kita rasa ikut kedinginan seperti kita. Sana. Jangan 30 kurang lebih 20-30 setiap malam. Setiap malam. Kalau kita ini kan seminggu sekali. Butuh lagi ada yang pakai. Ada jalan dari mungkin 1-2 orang aja. Ini 30 sampai 30 kilo jalan. Datang ke masjid-masjid yang ada di kota Tarim, tempat kelahirannya. Isi air untuk orang butuh, isi air untuk makan minuman binatang. Sholat di isi air, sholat di sini isi air, hampir subuh pulang. Kalau subuh di tempat ayahnya dulu, daerah namanya dekat sebelum Inat, Goryah namanya Goryah. Subuh di sana di Masjid Baisa baru pulang ke kota Inat. 40 tahun seperti itu. Kalau kita tanggung lah. 3 hari tidak tidur kita, ya Allah. Lu kita nih 40 tahun siang dan malam mereka seperti walaupun mereka sudah dari kecil nampak kelebihan, tapi mereka tidak lupa untuk selalu berusaha. Kenapa? Karena mereka tahu Allah tidak akan memberikan balasan kecuali bagi mereka yang berusaha. Karena ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang berbuat baik maka dia akan lihat balasan Allah dari kebaikan. Dan yang tidak berbuat dilihat enggak. Yang tidak berbuat tidak lihat. Yang akan melihat ganjaran pahala balasan yang berbuat. Maka mereka berbuat. Orang-orang yang luar biasa agung dibuli Allah pasti mereka berbuat. Sekarang di butuh belgaus luar biasa kedudukannya di situ. Sampai gurunya pun namanya kedudukan agung yang Allah berikan kepadanya. Tapi mereka berusaha. Mereka beramal, masih tetap sholat. Syukur saja bukan hanya sholat wajib. Sholat sunat mereka lakukan banyak. Dia mengatakan, aku tidak ingat kecuali ketika aku membalai sampai saat ini, aku tidak pernah meninggalkan duha sempurna dan witir sempurna. Sholat. Kedudukan seperti itu mereka masih sholat dan banyak sholat. Kenapa? Karena mereka sadar. Mereka lakukan itulah yang akan mereka dapatkan.
yang menjadi sunnah untuk kita sebagai umat Nabi besar Muhammad. Ceritakan kepada kita hikayatnya tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya atas nazar terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tagih nazar itu kepada ada yang mengatakan diwariskan seperti itu. Dan Allah perintahkan ia untuk menunaikan nazarnya, untuk menyembelih anaknya. Maka ia diingatkan melalui mimpi para nabi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena bangun mimpi sama. Beda. Kalau kita kan beda. Kalau kita sudah mimpi habis sudah. Hatta bom atom ya kita tidak dengar mungkin kita sudah tidur. Tidurnya lagi. Setelah mereka walaupun mereka tidur mereka tetap ingat hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan yanam aina ya wala yanamu qalbi. Mungkin tidur tidak pernah tidur. Ini abid Nabi Yusuf aku bermalam bersama Tuhanku, dia kasih aku minum dan makan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Allah Rasul, walaupun mereka goreng tidur tetap mereka kontak dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas. Jadi bangun sama tidur sama bagi mereka. Tidur pun ketika mereka melihat dalam mimpi itu wahyu dari setelah beliau namanya diingatkan oleh Allah dan beliau sudah meyakini itu adalah perintah dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau harus sabar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Harus dilaksanakan, harus ditunaikan. Untuk apa? Untuk menjadi hamba yang mendekatkan yang Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau dijuluki sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah. Allah. Hamba yang dari darah dagingnya, semua puri-puri semua itu atas dasar kecintaan kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, lebih dari lainnya. Maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh inna hadza lahwal bala'ul azim. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Maka ya setelah meyakini mantapkan niatnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, Allah ceritakan dalam surat As-Saffat, tatkala beliau Nabi Allah Ismail, ada riwayat Nabi Allah Ishak, ada khilaf antara ulama siapa sih yang akan disembelih. Ada yang mengatakan Nabi Ishak dengan dalil-dalil yang mereka kutip dari Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad dan ucapan selainnya. Begitu juga yang mengatakan Nabi Allah Ismail dengan dalil-dalil yang mereka khilaf dua riwayat. Tapi yang lebih dekat, lebih padat bahasa kita, yang lebih tepat kayaknya Nabi Allah Ismail. Kenapa? Dia tinggal di kota Mekah. Karena kejadiannya di Mekah. Disembelih itu namanya kibas yang dari surga itu dia punya apa maksudnya? Tanduk itu ditancap di Ka'bah. Ditancap dulu Ka'bah ada tanduknya. Itu bekas tanduk hewan korban yang dahulu disembelih oleh Nabi Ibrahim. Tanduknya di Ka'bah. Tapi tidak ada lagi tanduk di Ka'bah. Karena yang rumah bahari dulu biasanya kadang-kadang ada yang naruh tanduk dulu. Tanduknya taruh di sini agar diingat kejadian. Sudah disiapkan tisu. Kita cap garpu. Terkenal namanya di Banjar ini cap garpu ya. Belinya kadang-kadang jauh bang di Mekah. Cap garpu. Sudah disiapkan tadi untuk mengikat. Sudah sampai umurnya. Sudah mampu bekerja. Ada yang mengatakan umur 7 tahun, ada yang mengatakan lebih. Nabi Ismail. Ishak. Kata dia yang mungkin lebih parah Nabi Allah Ismail, karena Rasulullah dijuluki Ibnu Dzabihain, seorang anak keturunan dua ayah yang ingin disembelih. Nabi Muhammad dulu ayahnya ingin disembelih juga, kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pernah juga nadar. Abdul Muthalib pernah nadar juga. Ini nadarnya repot. Nyembelih sapi tidak apa-apa. Nyembelih kalau nadar jangan nyembelih sapi. Nyembelih cicik aja bang. Kalau mau nadar jangan nyembelih sapi, nyembelih kambing. Takut tidak mampu kita.
Nadar itu yang ringan-ringan aja, jangan yang berat. Nabi Sayyidina Abdul Muttalib pernah juga bernadar seperti itu. Ketika ia diperintahkan oleh Allah untuk namanya menggali kembali sumur Zamzam, menemukan kembali sumur Zamzam, dalam mimpi ditunjukkan letak tempatnya. Dia saat itu punya anak sama hanya satu, Haris bin Abdul Muttalib. Diajak orang-orang yang ada di kotanya untuk namanya menimbulkan kembali sumur Zamzam yang dulu pernah ada. Itu menjadi air ke sumur mereka yang luar biasa. Tiba-tiba itu sumur Zamzam hilang, habis jejaknya, dan orang Mekah saat itu tidak tahu lagi di mana letaknya. Mana itu sumur Zamzam? Tidak tahu. Di masa Abdul Muttalib, kakek Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dimimpikan, diingatkan Zamzam. Ditunjukkan letak di mimpinya, antara ini itu di semut, dan pokoknya ditunjukkan, maka didapatkah letaknya. Setelah didapatkan letaknya seperti di tempat pembuangan penyembelihan hewan-hewan korban yang mereka lakukan untuk patung-patung mereka di situ, macam-macam lah, ada darah semut dan lain sebagainya. Pokoknya dimimpikan tempatnya, ditemukan, diajak bareng-bareng, tidak mau. Tidak mau. Setiap suku kabilah yang ada diajak, tidak mau. Terpaksa dia berdua anaknya. Pada kala itu dia punya hanya satu anak. Sampai dia nadar, andaikan aku punya anak 10, aku akan sembelih satu nadar. La ilaha illallah. Nadarnya repot. Coba sembelih onta aja, bang. Ini nadar mau sembelih anak. Artinya dahulu bagi mereka itu syariat yang bukan dilarang. Karena Nabi Allah Ibrahim nadar untuk menyembelih anaknya. Cuma Allah ganti, tapi tidak dilarang oleh Allah Subhanahu. Bahkan Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya sebagai namanya pelaksanaan nadar yang dilakukan olehnya. Ini Sayyidina Abdul Muttalib nadar juga, bang. Kalau punya anak 10, bini 5. Itu urusan antum. Nah, cukup satu aja, bang. Nanti aja di surga aja, nyaman di surga. Tidak perlu kita bermodal di surga. Maka tibalah waktunya dia punya 10 anak. Bukan dari satu istri. Pokoknya 10 anak, tidak tahu istrinya berapa. Yang jelas lebih dari satu. Ingat akan nadarnya. Maka dia sebagai syariat yang dahulu, dia harus menunaikan nadarnya. Sudah diumumkan sehingga orang tahu nadarnya Sayyidina Abdul Muttalib. Didatangi oleh pemuka-pemuka, Syekh Abdul Muttalib, kalau engkau nadar seperti ini, nanti akan diikuti oleh orang setelahmu. Bagaimana? Pokoknya dilarang. Jadi kayak apa solusinya? Saya sudah nadar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah nadar, ini kewajiban atas saya. Ya, kayak apa solusinya? Ya, coba tanya sama orang pintar lah. Hanya sama orang pintar. Dah begini aja katanya. Kalau seandainya kebetulan ini agak repotnya, yang disuruh sembelih ini anak yang paling disayanginya. Yang paling gagah, yang paling bungas, yang paling baik, yang paling tampan, yang paling pokoknya yang paling sudah. Nah, pokoknya begini, jatuh kepada Abdullah, sudah repot pokoknya repot, rami kala itu. Didatangi oleh seorang yang pintar, kalau seandainya kembali kepada Abdullah, enti ganti tebus dengan 10 ekor onta. Nabi Ismail kan diganti oleh Allah dengan 1 kam. Kalau ke Abdullah, enti tebus dengan 10 ekor onta sampai 10 kali. Kalau sudah 10 kali masih Abdullah selamat, engkau sembelih hewan yang onta yang engkau namanya siapkan untuk Abdullah. Maka untuk menembus Abdullah, ternyata Abdullah sampai 10 kali Abdullah. Jadi Abdullah ditebus, nyawanya ditebus dengan 100 ekor onta. Nabi Allah Ismail ditebus dengan 1 ekor kambing kibas. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah dari Muhammad, untuk dapat Nabi Muhammad, karena disuruh Muhammad ditebus dengan 100 ekor onta. Dan kejadiannya disebutkan oleh ahli ulama sirah dalam kitab-kitab sirah. Baru selamat Abdullah. Makanya Rasulullah dijuluki Ibnu Dhabihain, anak dari 2 orang tua yang ingin disembelih Nabi Allah Ismail bin Ibrahim dan Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib.
Maka Nabi Allah Ibrahim, ya namanya perintah harus dilaksanakan. Sabar dalam menjalankan perintah Allah walaupun hilang namanya darah dagingnya. Maka ketika ia bertekad ingin melaksanakan itu sebagai upaya daripada pelaksanaan atas perintah Allah, sebagai tanda kecintaannya kepada Allah melebihi apapun yang ada, maka ia bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku yang kusayangi, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah melihat dalam tidurku mimpiku, anni azbahuk, aku akan menyembelihmu." Nabi Ismail tak paham. Ini adalah perintah Allah. Maka Nabi Allah Ibrahim kepengen melihat bagaimana ketabahan seorang anak yang selama ini telah mendapat didikan darinya. Apakah ia mampu untuk menjalankan perintah Allah dan sabar walaupun nyawa taruhannya? Maka beliau mengatakan, "Fandur madza tara." Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Gal. Maka Nabi Ismail dengan tegas mengatakan, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhanmu Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku saat ini dan selalu insyaallah. Tapi pakai insyaallah. Karena yang akan terjadi kita tahu enggak? Wallahu alam. Kita berbuat nyembelih ikhlas atau enggak? Wallahu nyembelih ikhlas, kita nyembelih. Ujarnya aja bang ikhlas. Ikhlas itu tidak semudah yang kita ucapkan. Ikhlas itu tidak semudah yang kita ucapkan. Barangkali lisan kita mengatakan ikhlas, hati kita wallahu, maka lebih selamat insyaallah. Saat ini dan seterusnya, termasuk hamba yang sabar dalam menjalankan perintah Tuhanku Allah walaupun nyawa taruhannya wahai ayahku. If'al, laksanakanlah, diperintahkan oleh anaknya. Kenapa dia mengatakan if'al? Kayaknya kurang ajar sih. Anak merintah abah. Anak memerintah if'al kalimatnya. Laksanakanlah. Untuk dia lakukan itu untuk memberikan ketabahan untuk hati seorang ayah. Dan kesabarannya, ketabahannya dalam menjalankan perintah Tuhannya Allah. Kalau memang itu menjadi perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu-ragu. Kau akan dapatkan aku saat ini dan seterusnya. Dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhanmu Allah, minas sabirin. Aku akan sabar. Selagi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkanlah. Terus falamma aslama talul jibin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul. Ini adalah bala, ujian yang mubin, yang jelas, yang nyata bagi Nabi Ibrahim dan bagi anaknya Nabi Allah Ismail. Ujian besar. Ada di antara kita jaga, Masya Allah, tapi nyembelih kambing berani tak? Karena wani. Kenapa? Memang ada orang yang bisa, ada orang tidak bisa. Bukan tidak kuat, tidak mampu kuat. Bisa, jangankan 1, 10, jangankan 10, jangankan 20, bisa. Cuma orang ada yang tidak tegaan. Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya. Ujian yang nyata, jelas. Tapi alhamdulillah mereka mampu menghadapinya, mampu melewatinya. Masya Allah. Ya, hidup harus punya ujian. Tidak mungkin tidak punya ujian. Ada ujian dari Allah pasti. Suami diuji dengan istri diuji dengan suami. Diuji dengan orang tua. Ya itulah kehidupan. Bagaimana kita menjalani semua itu atas dasar melaksanakan jadi perintah Allah. Atas yang Allah perintahkan kepada saya sebagai seorang suami menghadapi istri seperti ini. Seorang istri atasi perintah Allah dan Nabi Muhammad seperti untuk saya, bagi saya sebagai seorang istri menghadapi suami
suami yang seperti ini. Begitu juga orang tua. Bagaimana sih perintah Allah dan Rasul terhadap saya sebagai orang tua menghadapi anak seperti ini. Begitu juga anak. Barangkali ujiannya orang tua. Bagaimana saya menghadapi ujian ini dari Allah dalam menghadapi orang tua saya? Apa sih yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi Muhammad? Ya, harus seperti itu. Karena Allah dan Rasul punya solusi. Kalau Syekh Google, wallahu alam. Nah, kalau Syekh Google, wallahu alam. Dia jawab sesuai dengan yang di-update, yang ditulis di situ. Dia tidak tahu, tidak punya akal, tidak ngerti, tidak paham. Kondisi keadaannya di mana hidupnya, tidak tahu. Pokoknya yang bertanya di Kota Bangun dengan bertanya dengan Amerika, dia jawabnya sama, Bang. Kenapa? Karena programnya sama. Oh, tidak bisa membedakan dia. Yang bertanya ini orang Kota Bangun kayak orang yang tidak sama aja jawabannya. Kenapa? Ya, itulah Syekh Google. Nah, kita kan ini perlu di mana sih orang bertanya ini apa sih? Bagaimana sih kondisi? Dan itu kan berbeda nanti jawabannya. Rasulullah ketika seorang tua datang, "Ya Rasulullah, bolehkah cium istri di siang hari Ramadan?" "Boleh," kata Rasulullah. "Silakan." Boleh. Datang anak muda, "Ya Rasulullah, boleh cium istri di siang Ramadan?" Tidak boleh. Tadi boleh. Yang ini tidak boleh. Ya, kalau orang tua kan ya bisa jaga-jaga, tapi kalau orang muda baru cium habis nanti. Jadi tanyanya cium aja, Bang, tapi yang dilakukannya bukan hanya cium aja. Kan beda. Rasulullah mengatakan ketika ada seorang, "Ya Rasulullah, alhamdulillah saya menikah ya Rasulullah." "Inti menikah dengan siapa?" "Janda ya Rasulullah." "Hah? Kenapa janda? Punya anak?" "Punya anak lagi jandanya." "Halla tazawwajta bikram tulaibaku tulaibah." "Kenapa engkau tidak kawin sama perawan aja, Bang? Kau akan namanya ya bergaul, bermainlah dengannya dan dia akan bermain engkau." "Ya Rasulullah, begini kondisinya." Ya, tidak jadi masalah. Ya, sesuai dengan kondisi keadaan. Tidak sama. Tapi coba lihat, ujian dari Allah mereka bisa jalani. Syekh Bukhari Salih bisa sama, dapat ujian. Semakin seorang hamba itu dekat dengan Allah, maka akan semakin banyak ujiannya. Yang antum kira orang yang dekat dengan Allah ada ujian, tapi ujiannya mereka rasakan manis. Bagaikan bahasa kita tuh mungkin jadam pahit, tapi akibatnya manis. Kenapa? Karena sakit kita akan sembuh dengannya. Karena obat baharipang pahit semua, ada obat yang manis. Ya. Tapi dengan pahit itu sakit kita akan sembuh. Begitu orang soleh, mereka dapat ujian dari Allah tapi manis. Kenapa? Karena di balik ujian ada anugerah yang besar yang Allah berikan. Barangkali tidak bisa mereka gapai dengan ketaatan yang mereka lakukan, tapi dengan tabah terhadap ujian yang Allah berikan. Karena yang menguji Allah, yang memberi anugerah Allah sama bagi mereka. Kenapa? Allah datangnya dari Allah Subhanahu Ta'ala. Bagi kita beda, tapi bagi mereka sama. Kenapa? Karena Allah juga. Wa fadainahu bidzabhin adzim, kami tebus dengan sembelihan yang agung yang besar. Kambing kibas dari surga Allah. Tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini perbuatan baik. Ya, ajukan korban. Untuk apa? Berbuat baik karena mendekatkan diri kepada Allah tujuannya. Sebagaimana Allah berikan balasan yang besar kepada Nabi Ibrahim, Allah pun akan berikan balasan kepada siapapun yang berbuat baik. Syekh Bukhari bin Salim Allah angkat derajat kedudukan. Kenapa? Karena dia berbuat baik. Syekh Saman Allah angkat kedudukan derajatnya. Kenapa? Karena dia orang berbuat baik. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita berbuat baik, Allah pun akan berikan apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah berjanji, kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami akan berikan selalu saat ini dan seterusnya balasan kepada hamba-hamba yang berbuat baik. Alhamdulillah, pertemuan kita ini adalah suatu kebaikan yang kita lakukan. Allah balas bukan hanya duduknya kita dari awal kita melangkahkan kaki kita dari rumah, Allah sudah berikan balasan setiap langkah.
Sampai kita ke tempat ini, sampai kita keluar kembali lagi ke rumah, Allah hitung semua langkah yang kita lakukan. Waktu yang kita habisi, tenaga yang kita gunakan, dan semua yang kita korban, kita sudah korban waktu, tenaga, dan semuanya. Kita korban juga pikiran, kita sengaja menyimak apa yang kita yang diutarakan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi hamba yang baik. Selalu hidup kita diisi dengan segala kebaikan. Itulah yang menjadi perintah Allah terhadap Nabi kita Muhammad. Faida faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau telah selesai ya Muhammad, fansab, maka berdiri, tegak, lakukan lagi sesuatu kebaikan. Kalau kau selesai lagi, ayo lakukan lagi. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau apa yang kau inginkan, minta kepadanya. Begitu juga kita jangan lupa minta sama Allah. Latihan kita minta sama Allah. Latihan kita coba minta sama Allah Subhanahu wa taala. Terutama habis kita melakukan kebaikan. Habis kita melakukan kebaikan itu adalah waktu saat yang baik dan tepat untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hamba yang lemah. Kalau kita tidak ada ikatan dengan yang maha kuat, bagaimana kita akan kuat? Jangankan menghadapi ujian, menghadapi nikmat pun kita takut, kita lemah. Apakah kita mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Ketika Nabi Allah Sulaiman melihat bahwa singgasana Latul Balqis di hadapannya, apa ujarnya? Hada min fadli Rabbi. Ini adalah bagian daripada anugerah Tuhanku Allah. Liyabluwani, sebagai ujian bagiku. Ashkuru am akfur. Apakah aku mampu dengan ini bersyukur atau malah aku kufur terhadap nikmat Allah? Artinya nikmat ujian dari Allah. Begitu juga bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang mukmin dia pandai menghadapi nikmat, pandai menghadapi ujian. Sehingga seorang mukmin itu kala dapat nikmat, kala dapat ujian, baik baginya. Itulah mukmin. Allah jadikan kita salah satu di antara mereka. Allah angkat derajat Syekh Bukhari bin Salim, keturunannya Imam Muhammad Abdul Karim Saman Madani, keturunannya, dan semua para guru-guru mereka dan para pencinta mereka. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu kebaikan bagi mereka dan dimudahkan mereka untuk melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan mereka jadi hamba-hamba yang baik di sisi Tuhan kita Allah. Mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat buat guru kita, orang tua kita. Ketika Rasulullah gambarkan anak yang soleh mendoakan orang tua, Allah tidak menyebutkan anaknya, tapi orang soleh. Alhamdulillah, beliau adalah orang soleh. Kalau bukan seperti beliau bukan orang soleh, siapa lagi yang seorang soleh? Orang soleh. Insyaallah berikan beliau sehat afiat. Allah jagakan matanya, telinganya, kesehatannya. Allah juga jaga Ustaz Syaiful dan Habib Ipul. Bebe. Apul lah. Saiful Bahri. Saiful Anwar. Ahmadi. Ustaz Abdul Rahman, Ustaz yang lain, Ustaz Pelil, dan semuanya insyaallah Allah jaga kita semua. Allah jadikan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita hamba yang soleh, yang soleha, yang selalu berbuat kebaikan dan dibalas kebaikan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat mereka di atas derajat yang Allah anugerahkan. Allah tidak haramkan kebaikan mereka. Walaupun mereka sudah meninggalkan kita 300 tahun atau lebih dahulu. 300 tahun yang dulu atau lebih. Kalau Syekh Bakar misalnya beliau meninggalnya 992, berarti sudah 400 tahun lebih meninggal, tapi Masya Allah mereka masih hidup. Sampai sekarang mereka tidak mati. Tapi ada orang yang baru kemarin meninggal, tapi bagikan sudah meninggal seakan-akan lama dan tidak hidup. Bahkan kalah hidupnya mereka mati. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh hamba yang hidup tak kalah hidup, dan hidup tak kalau sudah mati. Allahumma amin. Wajma'na wa iyyahum wal muslimin fi dari karamatik wa syukur rahmatik ma hadi awliyaik alladhina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Ya maulana ya mujib ya hadana tawassal billahi bil habib hadal jama' bi syekh bin salim wa man shamman taqdi hajatina wa hajatil muslimin qarib sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.